ini adalah diharapkan siswa mampu melakukan praktikum sesuai petunjuk yang diberikan, mampu mengamati dan mencatat data hasil praktikum, dan mampu membuat laporan hasil praktikum. Yang kedua, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tujuan praktikum kedua ini diharapkan siswa mampu melakukan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan yang ketiga, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan tujuan praktikum yang ketiga diharapkan siswa mampu melakukan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi stay tune terus. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada statif dan klem, gelas ukur, gelas kimia, tabung U, pipet tetes, plat tetes, pinset, baterai, elektroda karbon, gunting, isolasi kecil, tisu, larutan CuSO4, larutan Ki, kertas lakmus, dan indikator universal. Untuk percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan elektrolisis menggunakan larutan CuSO4. Pertama-tama, ambil 3 tetes larutan CuSO4 dan letakkan di plat tetes. Sekarang, kita akan menguji dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Setelah itu, jepitkan tabung U pada statif dan klem. Hubungkan elektroda karbon dengan baterai melalui kabel arus. Selanjutnya, ambil 60 ml larutan CuSO4 dan masukkan ke dalam tabung U hingga permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Celupkan pH indikator ke dalam larutan CuSO4. Sekarang, kita akan menggunakan indikator universal untuk mengamati perubahan warnanya. Selanjutnya, celupkan elektroda karbon ke dalam masing-masing mulut tabung menggunakan kabel arus penjepit buaya. Saatnya melakukan elektrolisis. Pastikan elektroda terendam dengan baik. Kita akan melakukan ini selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu, amati perubahan yang terjadi di dalam tabung U. Di ruang katoda, ion Cu2+ mengalami reduksi menjadi tembaga logam atau Cu. Di sini, Cu akan menghasilkan endapan tembaga. Di ruang anoda, molekul air akan teroksidasi, menghasilkan gas oksigen O2 dan ion H+. Proses ini menghasilkan banyak gelembung gas oksigen atau O2. Setelah 10 menit berlalu, ambil beberapa tetes larutan tersebut menggunakan pipet. Letakkan pada plat tetes dan uji kembali dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kita celupkan pH indikator ke dalam larutan CuSO4 yang sudah dielektrolisis. Untuk percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan elektrolisis menggunakan larutan Ki. Pertama-tama, kita ambil 3 tetes larutan Ki dan tuangkan ke dalam plat tetes. Dan kita akan menggunakan kertas lakmus merah dan biru untuk menguji pH larutan ini. Sekarang, kita ambil 60 ml larutan Ki dan masukkan ke dalam tabung U. Gunakan indikator universal untuk mengamati perubahan warna dan mencatat pH larutan. Masukkan elektroda karbon ke dalam larutan Ki. Saatnya melakukan elektrolisis. Ini akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Kita akan amati perubahan yang terjadi selama proses ini. Ruang anoda yang berarti adalah iminnya itu berubah menjadi I2. Kemudian di dalam ruang katoda itu yang bereaksi adalah air sehingga menghasilkan gelembung. Setelah 10 menit berlalu, teteskan larutan Ki yang sudah terelektrolisis kepada plat tetes. Lakmus merah kepada larutan Ki yang sudah terelektrolisis. Lakmus biru kepada larutan Ki yang sudah terelektrolisis. pH indikator kepada larutan Ki yang sudah terelektrolisis. Alat dan bahan ujian praktikum kedua yang pertama ada gelas kimia, gelas ukur, kertas putih, stopwatch atau HP, spidol atau bolpen, larutan HCl2M, larutan Na2S2O3 0,1 molar, 0,2 molar, 0,3 molar, dan 0,4 molar. Pertama-tama kita siapkan dan ambil 5 ml larutan HCl2 molar, kemudian kita ambil 5 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar, 0,2 molar, 0,3 molar, 0,4 molar. Dan kertas
putih dan bolpen, kita akan membuat tanda silang atau X di tengah kertas tersebut. Tanda X ini menjadi suatu hal yang harus kita amati. Kertas bertanda silang dan larutan HCl 0,2. Kemudian letakkan larutan HCl 0,2 di atas kertas putih silang. Tuangkan larutan N2S2O3 0,1 molar. Waktu perubahan mulai dari saat penambahan. Perhatikan dengan seksama hingga tanda silang tidak terlihat lagi dari atas. Larutan Na2S2O3 0,2 molar. Konsentrasi larutan Na2S2O3 0,3 molar. Masukkan larutan Na2S2O3 sebanyak 0,4 molar. Pada praktikum ketiga, kita akan melakukan eksperimen tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Kita akan menggunakan gelas kimia, larutan HCl 1 molar, dan pita magnesium sepanjang 2 cm. Sekarang, masukkan 10 ml larutan HCl 1 molar ke dalam gelas kimia. Setelah itu, tambahkan pita magnesium sepanjang 2 cm ke dalam larutan HCl. Perhatikan dengan seksama perubahan yang terjadi. Kita akan mengamati reaksi ini dan mencatat waktu reaksi hingga gas yang dihasilkan habis bereaksi. Sekarang, kita akan melakukan percobaan kedua. Kali ini, potong pita magnesium sepanjang 2 cm menjadi bagian-bagian kecil. Masukkan potongan-potongan kecil tersebut ke dalam larutan HCl yang sama. Jadi kesimpulan dari praktikum ke-1 sel elektrolisis adalah untuk larutan CuSO4 sebelum elektrolisis bersifat asam dengan pH 4 dan setelah elektrolisis bersifat asam dengan pH 5. Perubahan pH ini menunjukkan bahwa meskipun larutan tetap asam, ada penurunan keasaman yang disebabkan oleh konsumsi ion H+ dalam reaksi elektrolisis. Jadi kesimpulan dari KI adalah netral dengan pH 7 sebelum elektrolisis dan setelah dielektrolisis tetap menjadi netral dengan pH 7. Alasannya karena pH larutan KI tetap 7 sebelum dan sudah karena KI berasal dari garam netral. Jadi kesimpulannya, meskipun ada reaksi yang terjadi selama elektrolisis, baik sebelum maupun sesudah proses tersebut, pH larutan KI tetap netral mendekati basa karena sebagai dasar dari garam KI dalam keseimbangan reaksi yang terjadi. Jadi kesimpulan dari praktikum kedua yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, yaitu Menunjukkan bahwa konsentrasi larutan N2S2O3 dan HCl secara signifikan mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin tinggi molaritas konsentrasi N2S2O3, maka akan mempercepat proses reaksi. Jadi kesimpulan dari praktikum yang ketiga yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah yang berupa serpu atau potongan magnesium luas permukaannya lebih besar daripada magnesium yang panjang, sehingga mempengaruhi waktu di antara keduanya.